sama kita berdua. Hei, kalian lagi pada ngapain sih? Ih, kalian ngagetin aja. Masa kalian nggak tahu sih kita lagi ngapain? Kita kan memuji nama Tuhan. Tapi sebelum itu, aku mau kenalin temen aku dulu. Ini namanya Raya. Dan ini namanya Angel. Oke, dan sekarang kita mau lihat yang mau kenalan sama kita juga. Yuk kita lihat. Sahabat kecil, namaku Lexi. Sekarang umurku 4 tahun. Kecil gerejaku di Warga Kudus Cipinang. Tapi aku nggak bisa bergereja. Aku nggak bisa sekolah. Tapi karena ada corona. Tapi aku senang lihat video teman kecil. Salam kenal sahabat kecil. Bye. Puji Tuhan, berdoa. Angel, kamu bisa berhitung nggak? Bisa dong. Kamu tahu lagu Satu Anak Tuhan? Tahu? Ayo kita nyanyiin bareng-bareng. Yuk sahabat kecil, kita bernyanyi bersama-sama. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberkati kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami selalu dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Lomba kecil. Oh, aku juga tahu kok lagu itu. Nyanyiin yuk. Yuk, yuk sahabat kecil kita bernyanyi bersama-sama.
adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak yakin adik-adik kabarnya hari ini pasti luar biasa. Pasti sehat kan? Nah adik-adik, kakak seneng banget nih bisa bertemu dengan adik-adik untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah kakak minta adik-adik sekarang siapin Alkitabnya dan juga duduk yang manis untuk mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan serius. Nah adik-adik, sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, kakak mau adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ayo adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami pada saat ini untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Meskipun saat ini kami tidak bisa bertemu secara langsung karena satu dan kondisi, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan tetap mengimani apa yang akan Tuhan sampaikan pada saat ini melalui kakak sekolah minggu. Tuhan, bukakan mata, hati, dan pikiran kami sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, curahkanlah Roh Kudus Tuhan terhadap kami supaya kami dapat memahami isi dari firman Tuhan pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kami kesabaran dan juga memberikan kami keseriusan untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik untuk semua cinta dan kasih sayang Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah namamu, haleluya, amin. Nah adik-adik, pada minggu hari ini bacaan Alkitab kita terambil dari Matius pasalnya yang ke-13 ayat 31 dan juga 32. Ayo adik-adik, Matius 13 ayat 31 sampai 32. Nah, ayo kita semua baca bersama-sama, dan untuk adik-adik yang balita, adik-adik bisa dengarkan kakak yang membacakan firman Tuhan. 1, 2, 3 kita baca. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, adik-adik puji Tuhan ya, kita sudah membaca 2 ayat Alkitab pada pagi hari ini. Adik-adik, tadi yang adik-adik baca itu tentang apa sih ceritanya? Ada biji dan juga ada kata sesawi ya. Nah, sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk tarik nafas yang dalam-dalam. Kayak kakak nih, tarik nafas, keluarkan. Nah adik-adik, yang tadi kita hirup itu apa? Udara. Kita setiap hari merasakan udara yang sejuk, udara yang segar, yang enak untuk tubuh kita. Itu semua dari siapa adik-adik? Dari Tuhan. Tuhan selalu memelihara kita sehari-hari. Tuhan selalu memberikan udara yang baik kepada kita. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita dicukupkan di dalam makanan, di dalam minuman, dan juga semua keperluan kita selalu dicukupkan oleh Tuhan. Adik-adik, pada saat ini kakak ingin menjelaskan kepada adik-adik bahwa Tuhan itu banyak sekali menciptakan. Adik-adik pasti tahu apa saja yang telah Tuhan ciptakan. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan binatang, Tuhan juga menciptakan lautan dan daratan, dan juga Tuhan menciptakan tumbuhan. Nah adik-adik, kita tadi membaca tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi. Nah kita fokusnya kepada biji sesawinya. Adik-adik tahu nggak sesawi itu pohonnya kayak gimana? Pernah ada yang lihat gak pohonnya kayak gimana? Nah adik-adik,
kakak gambarin dulu nih. Pohon sesawi itu tumbuh dari benih yang sangat kecil. Kalau adik-adik lihat di di penggaris 1 milimeter itu sangat kecil. Kecil sekali, bahkan terkadang tidak terlihat. Tetapi adik-adik, apakah adik-adik tahu dari biji yang sekecil itu bisa menjadi pohon yang sangat besar, bahkan lebih besar dari adik-adik. Nah, pohon itu tuh mempunyai ranting yang sangat banyak, daun yang sangat enak untuk berteduh, dan juga banyak sekali burung-burung yang membuat sarang di atas pohon itu. Pohon itu juga berguna untuk siapa saja. Buahnya bisa dimakan untuk manusia dan juga untuk binatang, dan juga ternyata itu sangat berpengaruh untuk kehidupan makhluk hidup. Adik-adik, meskipun dari biji yang kecil bisa menjadi besar dan juga berguna untuk semua orang. Nah, ini nih adik-adik pohon sesawinya. Besar kan? Adik-adik gak nyangka ya, dari biji yang kecil banget ternyata bisa menjadi pohon yang sangat besar. Kakak pasti pas pertama kali baca nih mikirnya sesawi itu mirip kayaknya mah pohon sawi yang biasa kita makan buat makan ngerebus mie atau makan mie ayam atau ditumis. Ternyata pas kakak lihat sendiri, ya ampun, pohon sesawi itu ternyata besar ya adik-adik, meskipun dalam benih yang kecil. Adik-adik, kita itu harus bisa menjadi seperti pohon sesawi ini. Tuhan Yesus ingin kita semua bisa menjadi seperti pohon ini. Karena apa adik-adik? Tuhan Yesus melihat meskipun kita semua nih, adik-adik semua masih anak-anak kecil, tetapi Tuhan yakin kita bisa menjadi besar kalau kita tetap mengikuti apa yang Tuhan katakan. Nah, sekarang kan adik-adik masih kecil. Adik-adik itu harus apa sih biar bisa menjadi besar? Maksudnya bukan besar bertumbuhnya, tetapi imannya kepada Tuhan. Iman kita itu harus seperti biji sesawi ini, meskipun kecil tetapi kita tetap tekun, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Misalnya setiap pagi hari nih, adik-adik yang biasanya bangun tidur langsung nyari sarapan, adik-adik sekarang berubah. Sebelum adik-adik sarapan, pas bangun tidur, adik-adik berdoa dulu sama Tuhan. Nah, biasanya adik-adik gak pernah baca firman Tuhan, gak pernah baca nih Alkitab. Alkitabnya meskipun punya banyak, tetapi gak pernah dibaca. Nah, adik-adik mulai sekarang belajar untuk membaca Alkitab. Meskipun dalam sehari itu adik-adik cuma baca Alkitab misalnya 1 ayat, tetapi adik-adik dalam 1 ayat ini bisa berbuah dan berakar di dalam kehidupan kita. Adik-adik membiasakan untuk berdoa setiap pagi hari, setiap makan, setiap mau berangkat sekolah, setiap mau tidur. Itu akan menjadi kebiasaan adik-adik pada saat adik-adik dewasa nanti, saat adik-adik besar nanti. Dan juga dalam hal membaca Alkitab, meskipun nih adik-adik membaca Alkitabnya dalam sehari, aku mau belajar baca Alkitab, hari ini mau belajar 1 ayat dulu. Nah, gak apa-apa adik-adik meskipun belajar 1 ayat, tetapi 1 ayat ini nantinya jadi 2 ayat, nantinya jadi 3 ayat, nantinya jadi 10 ayat, dan nantinya setiap hari itu jadi 1 pasal. Dan sampai adik-adik dewasa nanti, adik-adik selalu menerapkan itu semua, dan menjadi iman adik-adik itu menjadi besar dan berakar seperti biji sesawi ini, dan juga bisa menjadi berkat untuk sesama. Nah adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik tahu sayuran apa aja sih? Sayuran banyak macamnya ya. Ada wortel, ada kentang, terus ada apa lagi adik-adik? Bayam, ada kangkung.
dan banyak yang lainnya. Itu semua juga Tuhan ciptakan untuk adik-adik. Nah, mulai sekarang adik-adik juga belajar untuk menjadi teladan untuk sesama. Meskipun adik-adik masih kecil, adik-adik juga bisa untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dengan cara, misalnya nih, adik-adik lagi main, ternyata ada teman baru yang pengen ikut main sama adik-adik. Adik-adik juga harus ngapain? Harus jauhin apa deketin? Ya, adik-adik harus nemenin teman adik-adik yang baru ini, diajak, dirangkul, diajak mainnya bareng-bareng. Jangan sampai berantem, jangan sampai adik-adik pilih-pilih teman, jangan sampai adik-adik berantem atau memusuhi teman, tetapi adik-adik harus bisa menjadi teladan untuk sesama. Meskipun adik-adik kecil, adik-adik juga bisa menjadi berkat untuk sesama. Nah, adik-adik tahu kan lagunya? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ayo semuanya berdiri, kita memuji Tuhan dengan laguan baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, itu pesan dari kakak ya adik-adik, supaya kita bisa menjadi berkat untuk sesama. Meskipun kita saat ini kecil sama seperti biji sesawi itu, tetapi kalau kita tetap tekun, tetap berusaha, dan kita selalu mengandalkan Tuhan dan mendengarkan perintah Tuhan, apalagi melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan, adik-adik itu bisa memiliki akar iman yang kuat dalam hati adik-adik, dan juga bisa menjadi berkat untuk sesama. Nah adik-adik, sekarang kakak mau kasih adik-adik ayat hafalan. Ayat hafalannya terambil dari 1 Petrus 1 ayat 23. Ayo buka 1 Petrus 1 ayat 23. Ayo, Petrus itu perjanjian lama apa baru? Perjanjian baru. 1 ayat 23. Nah adik-adik, ayo kita baca bersama-sama ya, dari 1 Petrus 1 ayat 23. Nih harus dihafalin ayat hafalannya, namanya ayat hafalan harus dihafalin. Nah kita baca bersama-sama ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah adik-adik, kakak sudah kasih adik-adik ayat hafalan ini, dan kakak ngasih satu lagi tugas untuk adik-adik. Tugasnya nggak susah kok, cuman adik-adik semua di rumah kan pasti punya botol bekas atau punya pot bunga. Nah adik-adik mulai belajar untuk menanam tanaman. Meskipun misalnya aku cuma mau nanam satu aja, pohon cabe, gak apa-apa. Atau aku pengen nanam bunga, gak apa-apa. Yang penting tugas dari kakak dilaksanakan di rumah ya. Meskipun kakak nih gak ngeliat di rumah adik-adik satu-satu, tetapi Tuhan kan ngeliat. Jadi kakak harap ya, kakak ngasih ayat hafalan dan juga kakak ngasih
tugas ini bisa adik-adik lakukan. Adik-adik, sekian cerita dari kakak. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih adik-adik di rumah bisa duduk manis dan setia mendengarkan firman Tuhan. Kita harus tetap mendengarkan firman Tuhan meskipun saat ini kita tidak bisa berkumpul di gereja, tetapi Tuhan kan selalu ada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Kita pun harus tetap setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekarang tutup Alkitabnya, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat mengerti semua apa yang telah Tuhan firmankan dan memahaminya. Tuhan, saat ini pun kami akan kembali kepada kehidupan kami hari lepas hari, kepada setiap aktivitas kami. Kami serahkan Tuhan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan kasih Tuhan, sehingga minggu depan kami dapat bersama-sama lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, meskipun kami tidak bisa berkumpul secara langsung, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus akan selalu Tuhan turunkan, akan selalu Tuhan curahkan, sehingga kami dapat selalu dengan setia mendengarkan dan juga memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat dan kasih sayang yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk semua penyertaan yang Tuhan berikan, dan terima kasih Tuhan, meskipun pada saat ini adalah masa pandemi COVID-19, tetapi kami berterima kasih karena sampai pada saat ini Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami daya tahan tubuh yang kuat, sehingga kami tidak dapat terjangkit virus corona. Kami yakin dan percaya Tuhan, adik-adik yang di rumah dan juga kami yang di sini akan dijauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan. Tuhan, kami pun ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyembuhkan mereka, Tuhan akan mengangkat segala sakit mereka, sehingga mereka dapat diberikan pemulihan dan diberikan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Berkati juga orang tua kami Tuhan, supaya Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan umur yang panjang kepada mereka, dan juga Tuhan selalu memberkati dan menyertai mereka. Terima kasih Bapa yang baik, doa yang kurang sempurna ini akan kami sempurnakan seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Mita. Kita nyanyi lagi yuk sahabat kecil. Terima kasih sahabat kecil sudah beribadah dengan kita, dan terus beribadah di rumah ya. Kalau ingin keluar rumah jangan lupa memakai masker dan membawa hand sanitizer. Jika sehabis memegang benda jangan lupa cuci tangan. Oh ya sahabat kecil, jangan lupa ya mengerjakan tugasnya, dan jangan lupa untuk like,